Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari Karyawan, NPM 119020353, tingkat 3 kelas J. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Di sini, saya akan mengidentifikasi suatu perusahaan yang tergolong ke dalam perusahaan hijau atau non-hijau. Baik, di sini saya mengambil perusahaan Apple. Apple merupakan perusahaan IT yang didirikan pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs. Merupakan perusahaan multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang mendesain, mengembangkan, dan menjual produk elektronik dan perangkat lunak komputer. Oke, kita kenalin produk-produk Apple. Di produk-produk Apple ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras, yang pertama ada Mac. Mac diperkenalkan pertama kali pada tahun 1984. Adalah salah satu jenis komputer personal berbasis PowerPC yang diproduksi oleh Apple. Yang kedua ada iPod. Adalah merek serangkaian perangkat pemutar media digital yang dirancang dan dijual oleh Apple. iPod menggunakan desain dalam bentuk roda putar sederhana yang diperkenalkan oleh Tony Fadell. Yang ketiga ada iPhone. iPhone adalah ponsel revolusioner buatan Apple yang memiliki pemutar multimedia, fungsi kamera, SMS, dan voicemail. iPhone terus dikembangkan sejak generasi pertama pada tahun 2007 sampai dengan sekarang. Kemudian yang keempat ada MacBook. MacBook adalah laptop yang diproduksi oleh Apple pertama kali diperkenalkan pada bulan Mei 2006 lalu. Yang kelima ada iPad. Adalah produk komputer tablet yang diproduksi oleh Apple. Bentuknya hampir serupa dengan iPod Touch dan iPhone, tetapi lebih besar jika dibandingkan dengan keduanya. Dia juga memiliki fungsi-fungsi tambahan seperti yang ada di dalam sistem Mac OS X 16. Produk ini diperkenalkan pada tanggal 27 Januari 2010 lalu. Kemudian ada iMac. iMac adalah komputer yang dikembangkan dengan tujuan untuk meraih pengguna rumah tangga dan pendidikan. Komputer ini berkonsep all-in-one dan dikembangkan oleh Apple. Lanjut ke bagian yang kedua ada perangkat lunak. Yang pertama ada Final Cut Pro. Merupakan software profesional untuk menyunting video yang diperkenalkan oleh Macromedia. Final Cut Pro hanya bisa dioperasikan pada Mac OS X versi 10.5.6 dan sesudahnya. Kemudian yang kedua ada Logic Pro. Logic Pro adalah sebuah stasiun audio digital yang diaplikasikan untuk Mac OS X. Awalnya Logic Pro diciptakan oleh perusahaan software iMagic dari Jerman. Kemudian yang ketiga ada iTunes. Adalah software buatan Apple Inc. yang bisa memutar, mengorganisasi, dan membeli lagu lewat iTunes Store. Selanjutnya ada Mac OS X. Adalah versi terbaru dari piranti lunak sistem operasi Mac OS untuk komputer. Piranti ini sangat populer di kalangan pengguna dan mulai berkembang pada tahun 2001 lalu. Selanjutnya ada iWork. Adalah sebuah software yang diproduksi oleh Apple yang memiliki fungsi mirip dengan Microsoft Office. Kemudian yang terakhir ada iLife. Adalah software yang dikembangkan Apple untuk menciptakan, mengorganisasi, menampilkan, dan memanipulasi dokumen multimedia yang bisa disimpan dalam sebuah komputer pribadi. Inovasi yang telah dilakukan oleh perusahaan Apple. Yang pertama, ada iMac 24 inci. 100% lokasi perakitan akhir bersertifikat Zero Waste. Yang kedua,
Magic Keyboard iMax 24 inci. Ini sudah tanpa merkuri, tanpa PVC, tanpa beryllium, tanpa BFR. Kemudian yang ketiga ada iPhone 13. Tungsten 100% daur ulang dalam Taptic Engine. Yang keempat ada kemasan iPhone. Ini sudah tanpa plastik pembungkus. Kemudian ada Mac Mini 30% pengurangan jejak karbon dengan chip M1. Kemudian ada iPad, penutup berbahan aluminium 100% daur ulang. Saat ini, desain produk Apple memastikan planet bumi jadi lebih baik setiap hari. Bisa dilihat, kabel antena terbuat dari botol air daur ulang yang lebih bernilai. Di sini, robot Daisy membongkar iPhone menjadi komponen yang dapat didaur ulang. Kemudian, bisa dilihat juga 100% emas daur ulang dalam plat logic board utama dari kamera depan dan belakang. Kemudian, 100% logam tanah langka daur ulang dalam semua magnet. Yang terakhir, 100% timah daur ulang dalam solder logic board utama dan unit pengelola baterai. Inovasi apa sih yang udah dilakukan sama perusahaan Apple dari produknya? Kalau misalnya Green Innovation dari Apple sendiri itu udah menyongsong go green. Oke. Jadi kayak ramah lingkungan. Tapi contohnya kayak misalkan produk yang kita pakai sekarang itu harusnya sudah tidak pakai plastik. Terus juga ada bisa. Jadi iya betul. Jadi ini buat ramah lingkungan sih. Terus juga ada satu lagi daur ulang. Jadi kayak misalkan iPhone yang lama didaur ulang nanti akhirnya tambah baru. Jadi mengurangi limbah juga. Dari chargernya juga. Chargernya juga sama, sudah tidak pakai plastik juga. Karena yaitu go green sama lingkungan. Jenis inovasi yang dilakukan oleh perusahaan Apple bisa dikategorikan ke dalam inovasi hijau. Karena 75% lebih sedikit penggunaan plastik sekali pakai dalam kemasan dibandingkan pada tahun 2015. Mendaur ulang sebanyak mungkin untuk mengurangi karbon. Menciptakan dampak positif dengan energi bersih yang dihasilkan dari listrik terbarukan, dari tenaga surya, angin, proyek terbarukan lainnya. Kemudian, perusahaan Apple ini bisa dikategorikan dengan jenis inovasi hijau dengan kuadran 3. Yaitu arsitektural. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, bahwa perusahaan Apple ini termasuk ke dalam perusahaan hijau. Dan saya juga mendapatkan artikel berita dari Liputan 6 pada tanggal 12 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Apple menjadi perusahaan teknologi paling ramah lingkungan. Dikutip dari liputan6.com, Apple kembali menjadi predikat sebagai perusahaan teknologi paling ramah lingkungan selama 3 tahun berturut-turut. Menurut laporan organisasi lingkungan hidup Greenpeace, perusahaan berbasis di Cupertino itu berhasil menduduki peringkat pertama sebagai perusahaan paling hijau. Jadi jelas bahwa perusahaan Apple telah melakukan green innovation, atau bisa dibilang termasuk perusahaan hijau. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.